Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Kau akan datang malam ini. Bahkan kami semua akan datang. Aku traktir. Iya, oke guys ya. Ini ada TV merek Koka ya. Dengan problem ada suara, gambarnya gelap guys. Ini Koka 32 ini guys ya. Dengan tipe 32 1A berapa gitulah. Ini ada di belakangnya. Oke, salam jumpa kembali bersama Kasoli channel 2. Kali ini saya akan membagikan sebuah video perbaikan televisi Koka 32 in dengan problem ada suara, gambar gelap. Oke guys, mari kita belajar bersama dalam perbaikannya. Dan buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, silahkan bantu like, komen, dan subscribe serta klik lonceng notifikasinya agar bisa menerima video-video terbaru dari Kasoli channel 2. Oke, mari kita langsung ke pokoknya. Untuk awal kerjaan yaitu TV kita angkat ya, kita tengkoripin ya guys ya, dan kita buka dulu dia punya casing tutup belakangnya ya, agar nanti kita bisa memeriksa dia punya mesinnya kerusakannya di mana, apa dari PSU nya yang enggak keluar arus atau memang PL nya yang bermasalah ya. Dan di sini masih dalam proses pembukaan casing tutup belakangnya dulu guys ya. Nanti baru setelah terbuka baru kita langsung cek dia punya problemnya guys ya, atau masalahnya di mana. Bisa buka ya, benar enggak? Tapi yang komplit kok di tempat si itu was. Ya inilah guys ya, tutup TV bagian belakangnya udah kita buka ya. Dan ini mesinnya guys ya. Ternyata di sini Koka menggunakan mesin tunggal ya, atau blok PSU dan blok mainboard digabung jadi satu ya. Jadi baik Micon atau blok digitalnya semua menyatu dengan PSU, makanya dikatakan mainboard tunggal. Guys, ini kita pengecekan dulu ya dari bagian PSU atau bagian backlight ya. Dan ternyata di sini setelah pengecekan blok PSU mengeluarkan arus ya, yang berarti blok PSU bagus kan. Dan setelah mengetahui PSU mengeluarkan arus, akhirnya kita juga cek PL nya, dan di sini PL sempat nyala ya, kita cek ya, cuman redup kemungkinan, dan PL ini udah ada yang pada mati ya. Dan di sini juga ditemukan ada beberapa kapasitor yang kembung ya, yang nantinya juga akan diganti agar mainboard ini stabil kembali ya guys ya. Dan ini kita lepas dulu dia punya mainboard dari kedudukannya untuk mengganti kapasitor yang kembung, serta akan dilepas juga dia punya PL nya ya, yang akan diganti, biar nanti kita cek PL nya benar-benar ada yang rusak atau enggak guys ya.
telepon, bunda ada telepon. Iya ya, nggak bisa di sini. Amar ada telepon, Amar ada telepon. Kayaknya kita mau bongkar di YouTube, kayaknya gampang banget bongkar ibu. Hancur. Pecah iya. Ada pecah. Nggak, mau lagi. Bongkar doang bisa. Tapi pasangin 2 biji. Hancur. 2 biji hancur. Bagus ya. Apa-apa bisa. Nguntungin Cina, akhirnya beli lagi. Kan YouTube saya ada. Untuk pengecekan lebih lanjut ya dan lebih teliti lagi, setelah mainboard dilepas dari kedudukan, kita cek lagi ya guys ya, apakah benar-benar maksimal arus dari PSU yang ke PL ya, kalau posisi udah on ya. Dan di sini dalam proses pengecekan ulang benar-benar maksimal apa enggak voltase arus outputnya yang dari PSU ke PL ya, sebelum kita bongkar PL nya ya. Jadi tidak ada kerjaan 2 kali guys. Nah, di sini sedang dalam proses pengecekan ulang ya guys, dan nanti baru kita akan bongkar dia punya PL nya ya, agar kita tahu, nanti kita cek, kita tes PL nya apakah benar bermasalah. Kita lihat kelanjutannya guys ya, bersama-sama. On. Setelah melalui pengecekan arus output dari PSU yang ke PN, ternyata voltase yang keluar udah maksimal ya guys ya, yaitu sekitar 45 volt ya, 45 volt. Sekali dia on, dia akan mengeluarkan arus 45 volt, dan dia akan turun lagi bila mana PL tidak menyala sempurna. Oke, setelah pengecekan bagian PSU normal, akhirnya kita bongkar dulu dia punya layar ya atau panel untuk melihat atau memeriksa lampu PL nya. Kita buka dulu nih layarnya, kita simpan dulu, diamanin dulu guys ya, sebelum kita buka reflektornya. Ini kita buka reflektornya dulu guys, agar kita nanti bisa melihat lampu PL nya guys.
Ya, oke kawan-kawan semua ya. Bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan bantu like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya ya. Setelah semua penutup BL dicopot semua ya, baik layar, mika, dan reflektornya, sekarang tinggal proses pengecekan BL nya ya, apakah memang BL nya nyala semua atau memang ada yang mati. Kenapa BL nya redup setelah pengecekan melalui tester BL ya. Oke guys, kita cek dulu ya, kita lihat kelanjutannya guys. Setelah melalui pengecekan BL ya, diketahui bahwa garis pertama BL hidup semua ya, tapi udah biru ya, dia punya sinarnya ya, tidak putih lagi. Dan di baris kedua ada salah satu lampu BL yang mati ya, satu kancing ya. Dan di sini saya sudah menggantinya dengan lampu BL yang baru ya, 2 strip atau 2 set lampu BL. Dan ini udah kita pasang ya, nanti kita tinggal tes hasilnya seperti apa. Setelah pemasangan lampu BL nya, kita pasangin semua penutup-penutupnya ya, termasuk kertas reflektor ini ya, kita pasang seperti semula agar dia punya kancing lampunya sesuai dengan lubang-lubangnya ya. Dan setelah kertas reflektor ini dipasang, nanti juga kita pasang mika pembiasnya juga ya, agar ini gambarnya bisa terbias menyeluruh ya. Nah ini mika pembias ya, gunanya untuk pembiasan gambarnya guys. Kalau kertas tadi gunanya untuk reflektor, untuk memberikan penerangan yang rata ya guys ya. Ini kita frame-nya kita tutup, dan panel atau layar kita pasang seperti semula. Dan nanti setelah selesai pasang sempurna, baru kita tes bagaimana hasilnya guys ya. Oke, bagaimana kelanjutannya, saksikan terus video-video dari kami, Kasori Channel 2. Setelah bagian-bagian panel depan terpasang sempurna, kita kembali ke belakang ya. TV atau unit ini kita tengkorupkan kembali, dan kita pasang-pasang kembali baik mainboard, kabel-kabel speaker, kabel BL, dan kabel AC nya ya, kita pasang-pasangin dulu, baru kita nanti akan tutup seperti semula ya bagian belakangnya. Dan setelah itu baru kita cek ya, dan kita tes dulu sebelum kita tutup belakangnya guys, hasilnya bagaimana guys, apakah TV ini udah normal. Iya, ternyata sudah bisa keluar kokaknya ya, dan keluar tidak ada sinyal. Berarti ini menandakan TV ini udah fix bagus ya, tinggal kita rapikan seperti semula ya, agar kita bisa dipasang di meja lagi, dan anak-anaknya customer bisa nonton televisi lagi seperti semula guys. Ini buat tutorial YouTube ini ya.
Mana gak nyala? Belum. Ini kan belum ya? Udah. Udah. Ini langsung on. Gak on ini. Boleh gitunya lagi. Ah, lagi. Iya. Nomor gas. Jarum. Terus iya kok. Tadi berarti. Oke. Tuh, nyala kan? Oh, dia berani soalnya. Ya. Ini saya pakai di ini bohong dipakai itu deh. Ini bohong dipakai. Hancur. Guys ya, ini TV atau unit itu dipasang tempat semula ya. Dan setelah kita tes hasilnya keluar gambar seperti semula ya, sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini